Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat sahabat pintar semuanya. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Tetap semangat dan tak boleh lelah untuk terus belajar. Kali ini kita belajar tentang tema 6 subtema 2 pembelajaran 2. Siti di dapur menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjerang air untuk membuat teh. Lalu Siti bertanya, mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor? Untuk mengetahui jawabannya, bacalah bacaan berikut dengan seksama. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya, umumnya peristiwa. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat, menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Buatlah daftar hal-hal penting dari setiap paragraf di dalam bacaan pada tabel berikut ini. Hal penting yang ada di paragraf 1 adalah perpindahan kalor secara konveksi, yaitu perpindahan kalor disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Hal penting yang ada di paragraf 2 adalah perpindahan kalor secara konveksi diumpamakan seperti memindahkan setumpuk buku. Ketika memindahkan buku, kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi disertai dengan perantaranya. Hal penting di paragraf 3 adalah peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas dan bergerak ke atas. Hal penting di paragraf 4 adalah perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah diagram tentang konsep panas secara konveksi. Selanjutnya, tuliskanlah konsep perpindahan panas secara konveksi dalam sebuah paragraf.
Konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas dan zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Beberapa contoh peristiwa konveksi antara lain pada saat merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut, penggunaan cerobong asap pabrik, dan jendela ventilasi. Selanjutnya kita belajar tentang seni tari. Saat menari, para penari akan membentuk formasi tertentu. Apa itu formasi menari? Bacalah teks berikut ini. Tentang pola lantai pada seni tari, bagaimana pendapatmu? Tari Saman dari Aceh pola lantainya horizontal. Tari Sekapur Sirih dari Bengkulu pola lantainya garis lengkung ke belakang. Tari Pendet dari Bali pola lantainya garis lengkung ke depan. Tari Piring dari Sumatera Barat pola lantainya garis lurus segi.